Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur atas berkat nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustazah, berjumpa lagi dengan ustazah. Masih ingat sama ustazah ya? Insyaallah untuk kedepannya ustazah Santi akan mengajarkan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu pelajaran PKN. Semoga anak ustazah memahami, ya, konsep-konsep yang kita pelajari sebelum-sebelumnya dan bisa nanti nyambung ke pelajaran-pelajaran di semester ini tentunya. Baik anak-anak ustazah, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa ustazah akan menyampaikan hadis, ya, yang menjadi pembuka kita di awal pembelajaran ini. Hadis ini pendek, singkat, dan mudah-mudahan bisa mengena kita, yaitu hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Nah, singkat ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Semoga anak ustazah bisa hafal. Nah, yang terpenting dalam hal ini yaitu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadis ini berbunyi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Artinya, anak ustazah, nah dalam kehidupan kita, baik dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita berharap semua yang kita lakukan adalah bermanfaat. Artinya, itu terhitung pahala di sisi Allah SWT. Nah, artinya kita melakukan apapun itu ada nilainya. Gitu. Ibaratnya anak ustazah kerjakan tugas, itu dapat nilai. Dan kita berharap nilai itulah nilai yang terbaik. Nah, kita berharap ya selama masa pandemi ini tentu anak ustazah lebih banyak di rumah. Nah, ustazah tahu bagaimana perasaannya, pasti lebih bosan. Nah, ustazah berharap apapun yang kita lakukan di rumah, ya, itu ustazah berharap itu semuanya yang baik-baik. Artinya yang Allah sukai. Artinya yang Allah pada akhirnya memberikan poin-poin pahala kepada kita. Bisa membantu orang tua, ya, itu kan bermanfaat atau berpahala, atau mengerjakan hal-hal yang bisa menambah tabungan akhirat kita, membantu orang tua, membantu tetangga, terus ya mengerjakan tugas-tugas yang sudah direncanakan, terus ya pokoknya melakukan sesuatu ibadah, ya, sesuatu perbuatan yang itu mengandung pahala. Nah, kalau memang kita tergelincir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kembalilah misalnya menambah poin-poin pahala kita di sisi Allah SWT. Baik, itu saja yang ustazah sampaikan. Semoga anak ustazah memahaminya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Insya Allah kita sering mendengar ya kata-kata Pancasila. Baik, silahkan didengarkan penjelasan selanjutnya. Pengertian dari dasar negara ialah landasan dalam suatu negara guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakat dari berbagai bidang. Kenapa begitu? Karena setiap negara yang berdiri maka harus memiliki dasar berpijaknya suatu negara tersebut agar tercipta dan tercapai cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pandangan hidup. Suatu keyakinan dasar yang bersifat rasional yang melahirkan peraturan hidup.
Nah, itulah pengertian dari pandangan hidup. Suatu keyakinan yang kuat, yang mendasar, yang bersifat rasional, yang akhirnya ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, itu akan melahirkan suatu peraturan hidup. Nah, suatu keyakinan dasar itu dalam bahasa kerennya itu yaitu ideologi. Nah, mungkin anak-anak ustazah baru dengar kata-kata ini atau sudah sering mendengar kata-kata ini. Nah, kalau di pelajaran PKN itu akan sering dengar kata-kata ini ya, kata-kata ideologi. Karena ideologi ini adalah suatu pijakan atau pandangan dalam berkehidupan. Nah, ideologi ini ya baru bisa dikatakan sebuah ideologi itu harus memiliki dua syarat atau harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu harus memiliki fikroh atau ide. Nah, ide ini sama dengan pemikiran-pemikiran gitu. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu harus memiliki thoriqoh atau metode penerapan dari pemikiran-pemikiran tadi atau penerapan dari ide-ide dasar tersebut. Jadi harus ada dua ya nak ya. Yang pertama adalah ada ide dan ada metode untuk menerapkan ide tersebut. Nah, nanti di penjelasan selanjutnya akan lebih jelas. Penjelasan selanjutnya ini sangat berkaitan erat dengan penjelasan yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, ini kita membahas mengenai Pancasila. Nah, anak Ustazah masih ingat ya, syarat sebuah ideologi, sebuah yang dikatakan sebuah ideologi. Syaratnya harus ada dua. Yang pertama harus memiliki ide. Ide itu sama dengan suatu peraturan-peraturan. Yang kedua adalah metode penerapan dari suatu peraturan tersebut. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ide atau peraturan-peraturan. Yang kedua adalah metode untuk menerapkan peraturan tersebut. Nah, anak ustazah silahkan nanti cari apakah Pancasila ini memiliki atau mempunyai peraturan-peraturan tentang kehidupan dan apakah Pancasila memiliki cara atau metode untuk menerapkan peraturan tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama ya, di dalam Pancasila itu terdapat sila, 5 sila. Nah, 5 sila itu terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang kita sudah sering baca ya di ketika upacara, ada 5 nilai di dalamnya. Nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemasyarakatan, nilai sosial dan selanjutnya. Nah, di dalam Pancasila tersebut terkandung di dalamnya nilai-nilai. Unsur-unsur Pancasila telah ada pada saat ini dan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, unsur-unsur Pancasila itu berupa nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religius. Nilai-nilai yang Ustazah jelaskan di awal itu seperti nilai-nilai adat istiadat, budaya, nilai-nilai religius. Nah, akhirnya diangkat dan dirumuskan oleh PPKI. Nah, hal ini tercantum di dalam rumusannya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pada alinea keempat dengan pengesahan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, fungsi Pancasila sebagai dasar negara bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, merupakan suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu mewujudkan cita-cita hukum.
Jadi apapun yang terdapat dalam hukum-hukum di Indonesia, harapannya Pancasila dapat mewujudkan semua hukum-hukum tersebut secara adil. Nah, berkaitan dengan pandangan hidup, ternyata Islam juga memiliki pandangan tentang kenegaraan tersebut. Kenegaraan juga. Nah, bagaimana dari sisi Islamnya? Kita harus bisa melihat dalam dua pandangan. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, seperti yang kita ketahui bersama di dalam agama kita, agama Islam, bahwa Islam adalah sebuah agama yang sempurna. Artinya, dalam setiap lini kehidupan itu ada hukum-hukum atau peraturan-peraturan di dalamnya. Itu terjadi sejak diturunkan selama 14 abad ya. 14 abad silam. Islam telah memberikan kepada manusia pemecahan segala semua menyeluruh atas semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia itu sendiri. Tentunya itu bersumber dari kitab mulia kita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, anak-anak ustazah, dapat kita pahami bahwa di dalam Islam sendiri, dan ini insya Allah anak ustazah sudah pernah tahu, dan insya Allah ini sudah pernah dipelajari. Dalam Islam mengatur 3 hal. Ya, yang pertama itu adalah hablum minallah, atau hubungan antar manusia dengan Sang Penciptanya. Yang kedua, hablum minan naf, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya, atau hablum minan nas. Artinya kita bisa melihat dari sini bahwa Islam itu kompleks luar biasa. Semuanya di dalam Islam itu ada aturannya. Masya Allah sekali. Dari mengatur diri sendiri, mengatur dengan diri sendiri dengan orang lain, bahkan mengatur diri dengan ketatanegaraan. Masya Allah sekali ya. Perlu kita bangga sekali menjadi seorang muslim. Sebagai contoh, ini contoh dari bagaimana Islam mengatur kehidupan kita. Nah, kalau contoh peraturan dengan Sang Pencipta, ini langsung kita dengan Allah SWT atau kita dengan Sang Pencipta, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau contoh mengatur diri kita sendiri, Allah mengatur seperti contohnya adalah mengatur tentang makan, bagaimana kita makan, adab-adab makan, bagaimana kita minum, adab-adab kita minum, adab-adab kita berpakaian, adab-adab kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan orang tua. Nah, itu diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta kita. Nah, itu selanjutnya itu aturan yang mengatur antara kita sebagai manusia dengan manusia yang lain. Seperti contohnya adalah urusan berniaga, perdagangan, pendidikan. Nah, ternyata Islam juga mengatur tentang pendidikan. Nah, tentang sosial, tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain, tentang pemerintahan, tentang aturan-aturan hukum, dan lain-lain sebagainya. Dan sangat kompleks. Kalau dijelas ini mungkin luar biasa banyak. Anak ustazah bisa melihat bagaimana Islam memberikan pandangan hidup atau pijakan dasar. Nah, anak ustazah sekarang sudah paham apa itu pandangan hidup, ideologi, atau dasar negara. Nah, dari penjelasan ini ustazah berharap sekali anak ustazah sudah bisa memahaminya dan bisa
menerapkannya dalam kehidupan. Baiklah anak ustazah, itulah penjelasan dari pembahasan kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bisa dipahami dan juga kita memahami apa itu makna dari dasar negara dan pandangan hidup itu sendiri. Semoga bisa dipahami. Ustazah tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.